Selamat pagi, ketemu lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Sudah pernah baca buku ini? Nah, buku ini merupakan kelanjutan dari buku Sapiens. Dikarang oleh seorang profesor asal Israel, yaitu Profesor Yuval Noah Harari. Beliau sekarang menjadi dosen di Universitas Ibrani Yerusalem, dan beliau adalah ahli sejarah yang mendalami tentang sejarah umat manusia. Nah, jika sejarah umat manusia direntang sejak kemenangan Homo sapiens menguasai puncak mata rantai hingga saat ini, maka revolusi singkatnya kira-kira begini. Jadi ada revolusi kognitif, ada revolusi pertanian, ada pemersatu umat manusia, dan yang terakhir adalah revolusi sains. Nah, untuk mengetahui peta pembagian revolusi umat manusia itu, Anda bisa membacanya di buku Homo sapiens yang juga sudah dibahas di Rumah Baca. Nah, buku Homo Deus ini mengulas secara mendalam tentang apa yang dia sebut dengan revolusi sains tadi. Revolusi sains yang hari ini dimaksudkan bukan merupakan ramalan atau prediksi di masa depan. Akar kata Homo Deus berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu Homo dan Deus. Homo berarti keluarga manusia, sementara Deus adalah dewa, atau bisa juga disebut dengan dewa Zeus. Dengan maksud Homo Deus ini, maka memiliki makna bahwa pada ujung revolusi, manusia telah berubah menjadi Tuhan. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak umat manusia mengutak-atik karya agung Tuhan dengan rekayasa genetika. Di situ ada penelitian DNA, ada cloning, ada serum peremajaan wajah, ada implan jantung, mata buatan, hingga pada penelitian yang pada ujungnya membuat manusia itu tidak mati, alias immortal. Nah, gagasan tentang manusia Tuhan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya sejak lahirnya Fir'aun, di mana Fir'aun tidak bisa mati dengan cara mayatnya dibalsam. Ini sebenarnya adalah punya maksud agar dia selalu diingat, dikenang, dan tidak bisa mati. Nah, dalam konteks alam pikir manusia, Homo Deus juga mengupas soal perkembangan pola pikir manusia yang pada awalnya hidup di alam animisme, dinamisme, yang kemudian bergeser pada alam agama ataupun spiritualisme. Pada perkembangannya, terutama sejak muncul filsafat eksistensialisme, manusia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Manusia kemudian menyodorkan alam pikir baru yang mereka sebut sebagai humanisme. Gerakan ini menjadi populer, terutama sejak John Lennon mengubah lagu Imagine. Agama tak lagi dianut sebagai pedoman umat manusia, karena dianggap justru menjadi biang perpecahan dan perang antar agama, yang dulu dikenal dengan perang salib atau crusade, dan juga perang jihad. Pada era masa kini dan era mendatang, kekuasaan atas manusia ditentukan seberapa besar orang itu menguasai data. Kebanyakan orang lebih mengenal Bill Gates daripada Mark Zuckerberg atau daripada Larry Page. Ketiganya adalah pionir dataisme, mengelola data menjadi informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Data berseliweran dan diolah dengan prinsip algoritma atau prinsip pola sistemik yang sudah terprogram. Data yang dimasukkan di sini tidak melulu berupa angka. Akhir-akhir ini, satelit NASA berkeliling bumi 14 kali sehari dan memotret citra bumi di malam hari. Hasilnya, beberapa wilayah terang benderang, beberapa wilayah redup. Citra satelit itu bisa dijadikan data tentang tingkat pertumbuhan ekonomi atau kemakmuran suatu bangsa. Yang terang benderang adalah yang juara. Kini pada era digital, data tak selalu bersumber pada angka, tapi bisa berupa gambar ataupun foto. Salah satu pelajaran penting dari buku Homo Deus bagi umat manusia adalah soal apa yang harus dipersiapkan oleh manusia di masa mendatang. Hanya dalam hitungan kurang dari dasawarsa, manusia sudah harus cepat-cepat berpikir tentang profesi baru di masa depan. Secara umum profesi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pertanian, ada industri, dan ada jasa. Komposisi profesi di negara seperti Indonesia pada tahun 2018 tercatat sektor pertaniannya 30%, sektor industrinya 36%, dan sisanya adalah jasa.
Sedangkan di Amerika berbeda. Pada tahun 2010 pertaniannya hanya 2%, industrinya 20%, dan jasa adalah 78%-nya. Silakannya, kekuatan otot, yaitu pertanian dan industri, sudah direnggut oleh otomatisasi mesin. Dan sektor jasa yang sebagian besar mengandalkan otak pada berbagai bagian sudah digantikan oleh algoritma komputer. Lalu, profesi apa yang tersisa untuk umat manusia? Kita kembali lagi di garasi cerita bersama Rumah Baca pada buku-buku berikutnya.